Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Kujok Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah koin. Nah, nggak usah sebuah koin lah. Memang koin yang akan kita bahas adalah update tentang Bitcoin. Nah, jadi kemarin aku udah membuat analisa Bitcoin ya teman-teman ya, dan ya ternyata betulan turun gitu ya, gara-gara ada beberapa faktor yang mendukung untuk dia turun sehingga dia betulan turun gitu teman-teman. Nah, jadi di sini untuk penguatan yang lebih lanjut, di sini kita akan mengupdate-nya untuk hari ini ataupun minggu ini lagi. Gimana sih update-update-nya? Apakah makin bisa turun? Apakah enggak? Tapi sebelum kalian lanjut, silahkan kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Nah, di sini untuk kalian yang mau gabung ke grup Telegram, linknya itu udah ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung aja untuk join aja. Di sana ada dua grup ya, grup sinyal dan juga grup untuk diskusi. Oke, langsung aja di sini kita cek dulu untuk harga Bitcoin sendiri adalah 40.800. Di sini kita cek dulu untuk Fear and Greed-nya. Fear and Greed-nya 32 masih fair. Jadi di sini untuk indeksnya juga masih ya dibilang turun sih. So di sini untuk lanjutannya, wow, ini turun ya, crypto bubbles-nya turun teman-teman. Nah, jadi dari crypto bubble-nya kita bisa lihat bahwasanya ini Bitcoin masih mengalami penurunan sehingga orang-orang itu pada takut gitu untuk mau beli. Nah, kayak apa ya? Kayak ya namanya juga fear ya tadi ya. Kalau misalnya kalian tahu fear and greed itu kan orang-orang ketakutan dan keserakahan. Greed itu serakah, fear itu takut gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, warnanya merah semua. Harusnya ketika warna merah gini, ini waktunya untuk orang membeli ataupun nyicil ya. Membeli itu jangan langsung all in ataupun langsung membeli sekaligus, enggak. Nah, jadi di dalam kripto itu ada yang namanya limit order. Nah, jadi itu limit order itu kayak buy bertahap ataupun juga buy bertahap itu kayak belinya itu secara bertahap. Misalnya kalian membeli di harga sekarang, lalu nanti ketika turun beli lagi dikit lagi gitu. Nah, jadi itu namanya buy bertahap. Oke, di sini langsung aja kita akan membahas mengenai koin Bitcoin ya, maksudnya induknya gitu. Nah, jadi di sini kita lihat dari berita-berita dulu guys. Mau update berita apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Bitcoin ketika tanggal 11 April itu mengalami penurunan yang sangat drastis? Apakah bakalan hancur gitu ya? Wow, kalau misalnya nih Binance in Paris, wow, keren. Mana nih guys? Mana nih Bitcoin? Nah, ini dia Bitcoin News. Nah, jadi Bitcoin News ini memang adalah Twitter kesayangan saya untuk melihat berita. Di sini kita cek dulu untuk berita-berita yang signifikan gitu ya. Di sini kita lihat untuk berita-berita yang cocok. Karena kita nggak bisa bahasa Inggris anjay, jujur. Karena kita kurang memahami bahasa Inggris, jadi kita mencoba untuk menggunakan terjemah. Kenapa nih guys? Kenapa macet? Ada apa? Kenapa ini macet ya? Nah, ini kita tunggu dulu. Waduh, ngulangin dari awal ya pastinya. Biasanya karena wifi-nya guys. Kita matikan dulu, terus kita hidupin lagi. Oke, sabar ya. Ada sedikit trouble ataupun kesalahan. Nah, sebenarnya ini kesalahan gara-gara ya nggak bisa nyalahin sih. Kita lagi bukan di tempat yang sinyalnya bagus karena kita lagi di rumah, jadi sinyalnya ya gini. Namanya juga pedesaan ya. Oke, di sini kita akan langsung aja membaca berita yang pertama. Hayes Express, nah nggak usah bahasa Inggrisnya. Hayes memperkirakan Nasdaq 100 akan mengalami penurunan signifikan 30% hingga 50% dan aset utama kripto seperti Bitcoin dan Ethereum akan menyusul.
Sebenarnya prediksi kayak gini udah aku buat di video-video sebelumnya, bahwasanya ini Bitcoin bakalan turun dulu teman-teman. Ke area mana bang? 28 sih itu paling dalam, ataupun 33 mentok sih. Nah itu area 33 sampai 28 itu udah prediksiku yang paling kuat banget. Lalu gimana bang? Betul nggak prediksimu? Lah namanya juga prediksi ya, berdasarkan chart ataupun analisa bisa saja terjadi. Dan orang-orang mengatakan bahwasanya wah ini bisa aja nih bang nanti Bitcoin hilang gitu ya. Nah, aku nggak tahu juga ya, apakah Bitcoin pada tahun 2022 masih mempertahankan eksistensinya, ataukah Bitcoin tahun 2022 menghilang. Karena secara nggak langsung kalian itu juga nggak ada yang tahu siapa penciptanya, yaitu maksudnya nggak ada yang tahu orang itu yang mana. Satoshi Nakamoto itu nggak ada yang tahu yang mana orangnya. Jadi kayak masih apa ya, sesuatu yang belum sangat jelas. Oke, di sini berita yang berikutnya. Batas waktu untuk kripto perusahaan untuk mendaftar ke FCA telah berlalu, tapi beberapa perusahaan telah diizinkan untuk tetap beroperasi lisensi sementara. Nah, ini di daerah Amerika mungkin ya. Nah, ini kalian bisa lihat juga nih. Ini FDIC. Nah, jadi di situ ada kepanjangannya Federal Deposit Insurance Corporation. Nah, di situ. Nah, ini berita tentang Doge guys, Doge, ataupun juga bapaknya Doge ataupun Elon Musk. Poin sepertinya bagus nih. Penciptaan kredit palsu yang setara dengan daya beli sangat mencengangkan. Sebenarnya ini cuma kayak cuplikan ya, cuma cuplikan berita. Kalau mau berita lengkapnya kalian bisa klik aja langsung tuh beritanya gimana. Oke, langsung aja deh, nggak usah banyak tanya, aku langsung menganalisa aja. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Waktu kalian cek nih video tentang analisa Bitcoin sebelumnya, itu Bitcoin masih di area sini teman-teman ya, masih di area yang aku lingkarin garis merah, yaitu masih di area sekitar 42.900. Sekarang kalian bisa lihat tuh. Nah, jadi sekarang ini kan ini barusan aku kasih garis merahnya barusan, karena aku suruh nge-short lagi mereka tuh. Jadi aku suruh nge-short lagi, dan di sini mereka pada nge-short sih, kurang lebih gitu. Dan ya itu sebenarnya yang terjadi untuk Bitcoin itu bakalan turun dan bakalan mantul. Kalau menurut garis-garis yang sebelumnya, Bitcoin bakalan mantul di garis hijau yang pertama atau kedua. Nah, bahkan dia bisa ke garis hijau yang ketiga di sini teman-teman ya. Ini aku buat garis hijau yang ketiga. Di sini ini udah menjadi support kuat-kuatnya semua. Yang garis hijau ini sebenarnya support, yaitu support itu tempat kita mengambil take profit gitu ya. Nah, resisten di atasnya sedikit itu kita menjadikan sebagai stop loss bagi yang nge-short. Begitu sebaliknya kalau mau nge-long sebuah koin. Ini untuk permainan di future ya teman-teman, tidak berlaku untuk di main di Indodax, karena kalau main di Indodax itu long future-nya itu hanya di mode-mode head key ataupun bear dan bull. Oke, di sini kalian kalau mau nge-short Bitcoin sendiri ya terserah mau nge-short apa gimana. Yang jelas di sini sepertinya sudah memenuhi gap. Kok gap sih? Memenuhi kotak gitu ya. Tapi di sini kita akan coba hapus dulu semuanya. Aku mau hapus dulu semuanya. Dan kita akan coba ukur menggunakan ini teman-teman ya. Aku mau menggunakan, udah lama nggak menggunakan Fibonacci. Nah, jadi di sini kita akan tes keakurasian Fibonacci, teman-teman. Oke, sebenarnya sekarang dia udah ada di support kuat ya. Kalau menurut garis Fibonacci, dia sudah berada di support kuat, teman-teman ya, di area Fib 0.5. Nah, jadi di sini di 0.5 dia sudah ada di garis yang kuat banget, yaitu di 40.600. Sehingga kalaupun nanti membuat candle baru, harusnya ini dia bakalan naik ya teman-teman ya. Ya kalaupun dia lanjut turun, itu di garis Fibonacci 0,23. Itu di 0,23 itu adalah garis yang sangat kuat banget ya. Kalau kalian bisa lihat, kenapa gitu bang? Karena kalian bisa cek sendiri di history sebelumnya, itu ada beberapa kali pantulan di Fib 0 yang 0,231 2. Nah, sini rata-rata besar-besar semua ya di garis Fib tersebut. Nah, jadi untuk analisa Bitcoin sendiri ya, kalau menurutku bakalan turun dulu ya, teman-teman. Kemana bang turunnya? Ya, turunnya nggak usah jauh-jauh. Kita akan FOMO kalian malam ini.
dia bakalan gini ya teman-teman. Nah ini dia, cantik kan. Nah jadi ke area 33 dulu dong, jadi kita tunggu di area 33 bahkan 28 kita akan tunggu ya teman-teman ya. Nah jadi sediakan duit kalian, duit segar kalian, kita akan ngambil Bitcoin ketika dia harganya udah turun-turun dalam. Dan untuk yang nge-short sekarang aku tidak merekomendasikan karena main future itu sangat berbahaya, ada model liquidnya. Jadi sehingga kalian itu kalau misalnya main future, kalau untuk jangka pendek aja, kalau jangka panjang mainnya di spot ya. Pokoknya menurutku untuk trading harian di future bisa, ataupun juga kalau misalnya modalnya besar ya main di spot. Tapi kan rata-rata trader itu kan gini, kalau modalnya kecil pengen cuannya gede gitu, padahal nggak bisa gitu, apalagi yang main di spot gitu ya. Kalau modalnya kecil ya terima aja berapa keuntungan yang kita punya, yang kita dapat gitu. Jadi jangan berharap besar gitu guys. Jadi ya walaupun nggak ada arahnya lah malam ini mau kemana, yang jelas aku FOMO Bitcoin bakalan turun ke area 33. Mau salah mau betul silahkan kalian analisa lagi. Yang jelas aku yakin, nggak tahu beberapa minggu atau berapa bulan lagi, yang jelas bakalan ke 33. Jadi hati-hati, yang membeli sekarang beli aja nggak apa-apa, koleksi. Oke, thank you yang udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.